Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita bersama, dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai model-model pembaharuan pendidikan Islam di Timur Tengah. Nah, pada materi ini kita akan membedah bagaimana gagasan besar dari para tokoh pembaharu Islam diimplementasikan secara nyata menjadi beberapa model pendidikan di beberapa negara yang ada di Timur Tengah. Nah, pembahasan ini kita mulai dari yang pertama, yaitu kita lihat dulu tokoh-tokoh pembaharu Islam yang ada di Timur Tengah. Tokoh-tokoh pembaharu Islam di Timur Tengah, yang pertama itu adalah Muhammad Abduh. Beliau berasal dari Mesir. Beliau merupakan tokoh sentral yang sangat menekankan rasionalitas, dan Abduh ini mengkritik keras sistem hafalan buta atau yang kita sebut dengan taklid, dan memperjuangkan integrasi antara ilmu agama dan ilmu modern agar dipisahkan ilmu tersebut dan hilang. Tokoh yang kedua yaitu adalah Muhammad Rashid Ridha yang berasal dari Lebanon. Muhammad Rashid Ridha ini adalah merupakan seorang murid dari Muhammad Abduh. Beliau melanjutkan perjuangan gurunya dengan mendirikan lembaga Al-Da'wah wal Irsyad yang ada di Kairo. Dan Muhammad Rashid Ridha ini berfokus pada pemurnian ajaran Islam dan penggunaan akal untuk menjawab persoalan sosial. Dan tokoh yang ketiga, tokoh pembaharu Islam yang ada di Timur Tengah, yaitu adalah Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani ini adalah motor penggerak politik dan intelektual melalui majalah terkenal yang disebut dengan Al-Urwah Al-Wusqa. Al-Afghani ini membakar semangat umat Islam untuk bersatu melawan penjajahan dan bangkit lewat penguasaan sains. Poin yang kedua yaitu adalah implementasi model pembaharuan pendidikan Islam di berbagai negara yang ada di Timur Tengah. Nah, gagasan para tokoh diterapkan di Timur Tengah muncul 4 model unik yang sangat dipengaruhi oleh kondisi politik masing-masing negara yang ada di Timur Tengah itu sendiri. Yang pertama adalah model Mesir, yaitu menggunakan integrasi dan dualisme. Negara Mesir berpusat pada reformasi Universitas Al-Azhar. Nasir, Al-Azhar yang dulunya murni tradisional, sekarang diubah menjadi universitas modern dengan membuka fakultas umum seperti kedokteran dan teknik. Namun, model Mesir ini masih menyisakan tantangan berupa dualisme, yaitu pemisahan jalur antara sekolah di bawah Al-Azhar dan sekolah umum milik negara yang seringkali menciptakan kesenjangan orientasi lulusannya. Yang kedua kita lihat adalah model di negara Arab Saudi. Islamisme negara Arab Saudi mengadopsi model yang sangat ideologis berbasis Wahabisme. Pendidikan di Arab Saudi ini dikontrol ketat oleh negara sebagai instrumen penjaga ortodoksi agama dengan porsi kurikulum yang didominasi oleh teologi, tauhid, fikih Hanbali, dan hadis. Namun, memasuki era kontemporer, terutama melalui Vision 2030 oleh Muhammad bin Salman, Arab Saudi ini mulai bergeser ke arah pragmatis dengan memperkuat pendidikan STEM atau sains dan teknologi, memasukkan menteri non-agama, serta membuka ruang yang sangat luas bagi kaum perempuan. Yang ketiga adalah model di negara Turki. Di negara Turki, sekularisme dan revitalisasi mengambil jalur ekstrim di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk melalui kebijakan Tevhid Tedrisat pada tahun 1924. Seluruh institusi pendidikan agama dihapus dan diganti total dengan sistem sekuler barat. Namun, di dalam perkembangannya, masyarakat Turki merindukan kembali nilai Islam. Maka saat ini,
terjadilah revitalisasi besar-besaran, salah satunya lewat sekolah Imam Khatib, sekolah modern yang sukses menggabungkan kurikulum umum dengan pendidikan agama. Dan yang keempat adalah model di negara Iran, yaitu revolusi dan islamisasi. Pasca revolusi Islam pada tahun 1979, Iran melakukan revolusi kebudayaan dengan membersihkan total pengaruh barat dari kurikulum. Model Iran memilih jalur islamisasi ilmu pengetahuan di mana sains dan teknologi tidak dapat dipisahkan, melainkan ditafsirkan dan diletakkan di dalam kerangka nilai Islam. Meskipun sains mereka maju pesat, tantangan terbesar model ini adalah ketatnya kontrol ideologi yang memicu fenomena brain drain atau banyak akademisi yang memilih keluar negeri demi kebebasan akademik. Maka keempat model ini menunjukkan bahwasanya pembaharuan pendidikan Islam yang ada di Timur Tengah tidak bergerak secara seragam. Ada yang memilih jalan integrasi bertahap, ada yang memilih ideologi negara, ada yang memilih sekularisme yang kemudian direvitalisasi, hingga islamisasi total pasca revolusi. Semua dinamika inilah yang nantinya ikut mempengaruhi bagaimana Islam dan sistem madrasah berkembang di Nusantara.